mengikuti Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Menjadi pengikut Yesus Kristus pertama-tama adalah rahmat, karunia dari Allah. Inisiatif berasal dari Allah sendiri. Allah sesungguhnya tidak hanya memulai, tetapi terus-menerus memberkati, mengajari, dan menuntun kita untuk hidup sebagai pengikutnya, sampai akhirnya kita bersatu dengannya dalam keabadian di surga. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, seseorang mampu mengikuti Yesus dengan setia bukan terutama karena ia hebat, kuat, pintar, bukan. Tetapi terutama adalah karena ia membuka hati dan budi kepada bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Yesus Kristus sendiri telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang dibawa dan ditunjukkan Yesus bukan jalan-jalan duniawi, bukan uang, bukan harta, bukan kekuasaan atau pangkat, bukan kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi salib. Jalan kerendahan hati, jalan kedinaan, jalan penderitaan. Yesus menyelamatkan manusia bukan dengan uang, bukan dengan mujizat, tetapi dengan merendahkan diri dan mengorbankan diri sampai mati di salib. Dan Yesus mengajak kita untuk mengikuti Dia dalam jalan itu, dalam jalan kerendahan hati dan derita. Jadi bukan jalan kesenangan, bukan jalan kenikmatan, bukan jalan kemudahan dan instan. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang menolak Yesus atau tidak setia mengikutinya karena jalan yang ditunjukkannya adalah jalan kerendahan hati dan derita. Berbanding terbalik dengan kerinduan dan keinginan-keinginan kita manusia. Kita kerap berpikir bahwa dengan mengikuti Yesus kita akan bebas, lepas dari derita, dari sakit, dari kegagalan, dari kemiskinan, dan dari masalah-masalah yang membelenggu hidup kita. Orang-orang Samaria juga tadi. Mereka berpikir dengan percaya kepada Yesus maka mereka akan lepas dari segala derita. Tidak. Karena Yesus akan menderita di Yerusalem. Maka mereka kecewa dan menolaknya. Selain itu saudara-saudara yang terkasih, ada banyak tawaran-tawaran duniawi yang menyenangkan dan cepat. Dan bahkan sepertinya mampu menjawab kerinduan dan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Dan kita semua telah mengalami bahwa memang tidak gampang untuk setia mengikuti Yesus. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan dan cobaan yang sering membuat kita bingung dan menderita. Suami harus menahan diri ketika ia melihat wanita yang lebih cantik, yang lebih perhatian dari istrinya kalau dia mau setia kepada Tuhan. Demikian juga istri harus menahan diri ketika didekati oleh laki-laki yang lain yang lebih ganteng, lebih perkasa, mungkin seperti saya kan. Masa pendek ya, mana laku ya. Kalau mau setia kepada Tuhan harus menahan diri. Pastor, suster, bruder harus menahan diri juga dari kerinduan untuk berkeluarga, mempunyai suami dan istri, mempunyai anak, untuk setia kepada Tuhan. Orang muda, remaja harus menahan diri juga dari hal-hal seperti narkoba, pornografi, dari game yang berlebihan, judi, agar bisa memusatkan perhatian pada doa, belajar, dan bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus Kristus berarti berjuang menahan diri dari kesenangan-kesenangan duniawi, dari nafsu-nafsu liar yang kadang bergejolak dalam hati kita. Kadang kuat ya dorongannya itu. Kita memang akan menderita karena tidak mengikuti keinginan dan nafsu-nafsu kita. Menderita ya, saya kira kita semua mengalami ya. Saya juga menderita tak mempunyai istri. Banyak nafsu lain-lain, kerakusan dan lain sebagainya, ingin berkuasa. Menderita kita harus menahan itu. Harus menolak gejolak itu. Kita mengalami penderitaan. Kita memang akan menderita untuk bersikap rendah hati.
tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Menderita sekali kan? Menderita sekali. Sedangkan tidak diperlakukan kita dengan hormat, kita sudah merasa sakit hati. Kan? Menderita. Kita juga memang akan menderita untuk peduli, solider pada sesama kita, mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri, khususnya yang menderita, miskin, melarat. Namun saudara-saudari terkasih, justru itulah jalan yang dikehendaki Tuhan, yang telah ditunjukkan Tuhan dan dikehendaki untuk kita ikuti, untuk kita hidupi dalam hidup ini. Mampukah kita mengikuti jalan kerendahan hati dan derita itu? Mampukah? Tidak mungkin. Tidak mungkin mampu. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kehebatan saya sendiri, tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu kalau kita hanya terlena mengikuti nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan dalam diri kita. Tidak akan mampu kita mengikuti Yesus dalam kerendahan hati dan kedinaan tadi. Tetapi akan menjadi mungkin kalau kita membuka hati kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menguasai diri kita. Kekuatannya memampukan kita untuk mengikuti Dia seperti yang dikehendakinya. Karena Ia sendiri mengatakan, Ia senantiasa menyertai kita. Ia ada bersama kita, senantiasa menuntun kita. Memang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, tetapi Ia menuntun kita dengan rohnya, tidak membiarkan kita seorang diri untuk mengikutinya. Ia ada selalu beserta kita dalam hidup ini. Ia bersama Bapa mengutus Roh Kudus untuk membimbing, mengajari, dan memampukan kita untuk mengikuti jalan yang telah ditunjukkan Yesus Kristus. Dari kita saudara-saudari diminta untuk membuka hati, untuk siap sedia membiarkan Roh Kudus itu menguasai hati kita, meluangkan waktu agar Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Setiap hari kita dipanggil untuk meluangkan waktu. Misalnya 5-10 menit, kita hanya duduk dalam keheningan di depan salib, entah di rumah atau di kamar atau di gereja ini. Setiap hari. Tanpa kata, hanya duduk, mencoba membiarkan Tuhan itu masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, menguasai kita. Perlu dengan kata-kata. Coba dalam ketenangan, 5-10 menit setiap hari. Itulah tandanya kita mencoba membiarkan Roh Kudus itu, Tuhan itu, menguasai dan membimbing kita. Sehingga kita semakin mampu, perlahan-lahan maju, mengikuti Dia, seturut jalan yang ditunjukkannya, kerendahan hati, kedinaan, dan derita. Saudara-saudara yang terkasih, upah orang yang setia mengikuti Yesus bukan terutama harta duniawi, bukan uang, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan pangkat, dan juga bukan popularitas. Tidak. Bukan itu upah untuk mengikuti Yesus, untuk setia, bagi yang setia mengikuti Yesus. Tetapi kedamaian hati. Kedamaian yang tidak pernah akan pudar, yang tidak akan pernah luntur, bahkan oleh kematian sekalipun. Pada suatu saat kita akan mati, tetapi kita akan dibangkitkan, dan kemudian kita akan mengalami kebahagiaan tadi, kedamaian tadi. Tetapi kedamaian yang akan kita alami itu kedamaian yang mengalami kepenuhannya, kesempurnaan bersama Dia, bersama Tuhan kita Yesus Kristus di keabadian di surga. Amin.